Halo, selamat malam semuanya. Luar biasa, sudah mulai bergabung ya di Zoom kali ini. Kita tunggu pesertanya sampai mencapai 100 atau 80 peserta, baru nanti kita mulai webinarnya, begitu. Iya, ini kami mute semuanya karena untuk menjaga kondusivitas. Nanti kita interaksinya di kolom chat gitu ya, teman-teman. Ya, boleh dong disapa-sapa dulu di kolom chat dari mana saja ini teman-teman semuanya. Dari Lampung, Kak. Dari Tasikmalaya. Ada dari Jambi. Luar biasa. Dari luar Jawa semuanya ya. Ada yang dari Jawa nggak di teman-teman? Kebetulan saya ini lagi di Jawa ini. Baru di tempat saudara di Jawa. Dari Sulawesi. Dari Bengkulu. Dari Kota Kupang, Kak. Wah, luar biasa. Dari NTT sana ya. Oh iya, teman-teman. Ini cek dulu suara saya terdengar jelas nggak, teman-teman, di tempat teman-teman sana? Jelas, Kak? Oke, siap. Kita lanjut saling sapa dulu sambil nunggu pesertanya join semuanya. Info dari tim kami, total peserta yang mendaftar sejumlah 400 peserta. Jadi nanti bisa join Zoom. Kebetulan info dari admin kami, kapasitas Zoom-nya kali ini ada 300 peserta, jadi nanti bisa mencapai 300 peserta untuk join di Zoom malam hari ini. Oke. Rata-rata dari luar Jawa ya, oke. Dari Bandung, Kak. Oh, oke, siap, jelas. Ya, teman-teman, rata-rata ini masih mahasiswa atau sudah pada bekerja nih, teman-teman nih? Mahasiswa, Kak. Mahasiswa, luar biasa semangatnya ya. Mahasiswa. Saya dulu juga pernah jadi mahasiswa seperti teman-teman semuanya. Oh, rata-rata mahasiswa. Ada yang bekerja mungkin di mana, entah ada yang mungkin jadi psikolog ataupun yang lain. Boleh dong disapa-sapa di kolom chat. Sudah 58 peserta. Oke, sebentar lagi kita mulai. Kita tunggu kurang lebih 2 menitan nanti kita mulai webinarnya. Mahasiswa dari UIN Malang, luar biasa. UIN Malang ya. Dulu saya kuliahnya di UIN Wali Songo Semarang dulu. Sama-sama UIN ya. UIN Malang. Ada dari mana lagi mungkin? Dari kampus mana? Dari UIN Bandung. Saya asatid Pondok Gontor Kak. Wah, luar biasa ini Pak Ustadz ini. Semangat mengajar Pak Ustadz ya. Dari UCB Kupang, dari UIN Bengkulu, Kak. Oke, luar biasa semangatnya teman-teman mahasiswa ya. Ini yang paling semangat harusnya mahasiswa ini. Soalnya webinarnya malam hari ini nanti konteksnya terkhusus untuk mahasiswa, tapi untuk umum juga bisa sih. Jadi mahasiswa itu yang sering kali luar biasa semangatnya di kampus, mengikuti UKM, mengikuti ekstra dan lain-lain. Nah, ini perlu yang namanya mindful relationship begitu. Biar apa? Biar bisa terkontrol dirinya, tidak ikut masuk ke dalam kelompok-kelompok yang kurang baik begitu. Biar bisa mengontrol dirinya. Itu mindful relationship malam hari ini. Jadi cocok sekali untuk teman-teman mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain yang sudah bekerja perlu untuk memahami yang namanya mindful relationship. Harapannya nanti teman-teman semuanya mendapatkan insight baru, wawasan baru ketika teman-teman menyimak dan mendalami yang namanya mindful relationship yang akan saya sampaikan kemudian. Oke, sudah 70 peserta, kita mulai ya. Oke, nanti saya baca aturannya dulu. Malam hari ini aturannya adalah teman-teman semuanya bisa untuk menghidupkan video ataupun menonaktifkannya juga nggak apa-apa. Off kamera boleh, on kamera boleh. Teman-teman dipersilakan untuk
sambil menyimak webinarnya, boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk ya, boleh sambil makan cemilan, boleh kita santai saja, yang penting nanti tetap fokus menyimak webinarnya. Teman-teman juga dipersilakan untuk bawa buku catatan yang mungkin nanti bila diperlukan bisa untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan kemudian. Jadi nanti kita santai saja teman-teman. Apabila nanti ada yang ditanyakan bisa kita interaksi di kolom chat gitu ya. Biar nanti ketika fokus membuat pertanyaannya disampaikan di kolom chat akan saya jawab sesuai dengan kapasitas saya gitu teman-teman. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa di webinar Mindfulness dengan tema Mindful Relationship yang diselenggarakan oleh komunitas Mampir Rehat. Ini komunitas baru yang kemarin menghubungi saya untuk menjadi pemateri di Mampir Rehat ini. Ya, saya di sini tidak sendirian, teman-teman di Mambar Rehat. Ada beberapa tim di Mambar Rehat yang bekerja sama untuk menyelenggarakan webinar di setiap bulannya. Jadi nanti topiknya tentang mindfulness, tentang kesehatan mental, tentang psikologi. Jadi nanti banyak hal yang berhubungan tentang hal itu akan dikupas di komunitas Mampir Rehat ini. Gitu, oke. Saya mau share screen dulu, teman-teman. Mindful relationship. Sebelum kita mulai lebih panjang lagi, kita mulai dengan bacaan doa ya, menurut dengan agama dan keyakinan masing-masing agar nanti apa yang saya sampaikan bisa membuat hal baru yang kalian dapatkan, membuat insight baru ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Berdoa menurut keyakinan, agama, dan impian masing-masing dipersilahkan. Oke, thank you teman-teman semuanya sudah hadir di webinar malam hari ini. Mindful Relationship. Cara menjalin hubungan yang penuh kesadaran. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah mengetahui apa itu istilah mindful ya, mindfulness itu apa ya. Nah ini kebetulan mindful ini disandingkan dengan kata relation. Relation berarti hubungan yang kesadaran. Bagaimana itu konsepnya? Apakah selama ini kita sudah berhubungan dalam kesadaran atau hanya sekedar berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, tapi tanpa adanya kesadaran. Nanti kita cek bersama-sama. Apakah saya, apakah kalian pernah yang mengalami mindful relationship secara tidak sadar, ataukah belum sama sekali, nanti kita cek bersama. Webinar Mindfulness dilaksanakan oleh Mampir Rehat Senin 10 November 2025 dibawakan oleh saya dibawakan oleh saya Alif Ilham praktisi mindfulness. Itu ya, ini saya jelaskan ini titipan dari tim kami. Hampir itu apa sih ya? Mungkin teman-teman di sini baru pertama kali mengetahui yang namanya komunitas Mampir Rehat ya. Mampir Rehat adalah komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental dan psikologi terapan. Jadi mungkin teman-teman yang perlu ilmu-ilmu psikologi praktisnya ya, dengan konteks yang modern ya, dengan konteks masa kini, nanti bisa belajar bareng di komunitas Mampir Rehat. Kami hadir sebagai ruang aman bagi siapapun untuk berhenti sejenak dari rutinitas, dari pekerjaan ya, mengenal diri lebih dalam dan belajar menemukan ketenangan di tengah kesibukan hidup. Mungkin dari teman-teman di sini pertama kali baca atau mungkin tahu yang namanya mampir rehat, kok mampir rehat ya? Berarti kita join di komunitas ini untuk rehat sejenak dari segala kepenatan kehidupan. Gitu. Kita lanjut, teman-teman. Materi webinar malam hari ini. Yang pertama, arti presence, memahami makna kehadiran secara penuh, secara utuh. Yang kedua, arti acceptance, memahami makna penerimaan penuh. Mungkin hari ini kita masih belum menerima takdir Tuhan, ditakdirkan di lingkungan yang toksik, ditakdirkan di keluarga yang mungkin dirasa kurang baik menurut kita, ditakdirkan bertemu dengan orang yang tidak tepat dan seterusnya. Kita nanti akan belajar arti acceptance, menerima secara penuh apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, mindful communication, berlatih berkomunikasi
dengan sadar. Mungkin hari ini teman-teman ada yang berkata, sadar itu berarti dalam keadaan mata terbuka kan? Iya, tapi ada arti yang lebih dalam lagi, sadar adalah hadir secara fisik, hadir secara pikiran, dan hadir secara hati dalam saat ketika kita berinteraksi dengan orang lain, begitu ya. Nanti kita perdalam. Yang pertama bagian satu, arti present. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman yang ingin screenshot, yang ingin foto, ataupun mungkin dicatat di buku catatannya, boleh banget gitu ya. Jadi nanti kita santai saja apabila nanti perlu yang ditanyakan, Kak, yang slide bagian satu, slide bagian dua nanti bisa saya ulangi lagi untuk memperjelas pemahaman teman-teman semuanya. Bagian satu, arti presence, hadir sepenuhnya dan seutuhnya. Oke, ini, ini mungkin teman-teman perlu pikirkan, perlu didalami ya. Apakah teman-teman itu masih sering seperti ini, atau sudah jarang, atau mungkin sering merasakan sadar secara fisik dan sadar secara pikiran. Dalam relasi, seringkali kita bersama, kita satu sama lain saling menatap, saling hadir, saling duduk, saling bercengkrama, tapi sebenarnya tidak hadir. Kita mungkin pada saat itu menatap teman kita, lawan bicara kita, tapi pikiran kita kemana-mana. Nanti kita nggak tenang memikirkan banyak hal yang mungkin tidak kita sadari, teman-teman. Tubuh kita ada di depan orang lain itu yang kita ajak bicara. Tapi pikiran kita sibuk berkelana, mikirin pekerjaan, bebannya yang luar biasa ya, pekerjaan atau mungkin tugas kuliah, tugas sekolah dan seterusnya, masa lalu yang mungkin kelam, yang mungkin mengecewakan, ataupun mungkin ekspektasi harapan di masa depan yang mungkin belum jelas, yang masih suram, tiba-tiba muncul pada saat kita berbicara dengan orang lain. Kita hadir secara fisik, tapi hati kita, pikiran kita berkelana kemana-mana. Apakah ada yang merasakan pernah seperti ini ya? Pernah ngobrol tapi pikirannya nggak fokus? Pernah nggak teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat. Atau mungkin seringkali sadar saat ngobrol, sadar fisik dan juga pikirannya. Ada nggak? Ada ya, beberapa tetap ada ya teman-teman di sini ya. Oke, yang selanjutnya, arti presence. Apa itu? Maksudnya ya, kualitas hadir sepenuhnya dalam interaksi kita saat itu juga secara fisik kita hadir di sana, mental kita, perhatian kita, emosional kita, tanpa terganggu dan terpecah belah di luar pikiran kita, di luar saat itu juga. Kita nggak boleh mikir masa lalu, mikir masa depan yang tiba-tiba muncul pada saat kita interaksi. Karena apa? Kehadiran kita itu dipentingkan dulu pada saat kita berkomunikasi, bercengkrama dengan lawan kita. Ya, lawan bicara kita tentunya. The most precious gift we can offer anyone is our attention. Jelas banget ya. Hadiah paling berharga yang dapat kita berikan kepada seseorang adalah perhatian kita. Mungkin pada saat teman kita, sahabat kita, saudara kita, bahkan orang tua kita sedang bercerita, yang mereka inginkan adalah kita hadir untuk mendengarkan. Kita hadir untuk benar-benar memperhatikan apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka sampaikan. Tapi pikiran kita tiba-tiba nggak fokus, mikir kemana-mana, berkelana kemana-mana, hatinya tiba-tiba nggak fokus pada perasaan yang disampaikan lawan bicara kita. Seringkali seperti itu, karena apa? Karena hari ini, di modern ini, teknologi itu sangat luar biasa berkembang, akhirnya banyak sekali mendistrak, ya, mempengaruhi pikiran kita dan hati kita secara tiba-tiba. Kita saat ini sedang ngapain, katakanlah sedang ngobrol ya, jadi sedang diskusi ya. Tiba-tiba pikirannya melayang kemana-mana. Itu sering kali seperti itu. Karena apa? Seringnya terdistract dengan konten-konten yang ada di sosial media tentunya. Mungkin teman-teman pernah merasa yang seperti itu, ngobrol tiba-tiba ngeblank. Tadi ngomong apa? Kurang jelas, coba ulangi lagi dan seterusnya. Seringkali seperti itu ya, karena tadi, karena nggak hadir secara fisik dan pikirannya, emosionalnya nggak hadir, nggak ada perhatian sama sekali dengan lawan bicaranya. Ya karena tadi pikirannya berkelana kemana-mana, berarti belum present. Ingat quote ini,
bahwa the most precious gift, hadiah yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada seseorang adalah perhatian kita. Mungkin orang itu bercerita hanya untuk didengarkan, hanya untuk diangguk-anggukkan, diiyakan, disetujui, diterima perasaannya. Tidak untuk dijawab macam-macam, tidak untuk diberikan nasihat macam-macam, tapi hanya butuh didengarkan. Mungkin seperti itu yang mereka inginkan. Kadangkala seperti itu. Ya, itu adalah arti present. Yang selanjutnya, apakah kita sudah present selama ini? Saya punya analogi di sini. Ada situasi pasangan bercerita setelah pulang bekerja sampai rumah ya, sampai rumah badannya penat sekali, pikirnya capek sekali. Sampai rumah ketemu pasangan, ketemu saudara di rumah yang sedang asik di depan TV contohnya, kita sapa, kita cerita. Tapi yang kita ajak cerita, mendengarkannya, mengangguk-angguknya, tapi tanpa melihat kita. Pandangannya fokus ke HP, pandangannya fokus ke TV. Meskipun dia mengangguk-angguk, mengiyakan perasaan kita, cerita kita, tapi pikirannya nggak fokus. Ketika ditanya, kira-kira tadi apa yang saya ceritakan, dia nggak bisa bercerita lagi. Dia nggak bisa menanggapi. Ya karena tadi, tanpa present, nggak hadir secara pikiran, nggak hadir secara hati dan emosional. Mendengarkan sambil main HP, tapi terlihat mengangguk-ngangguk. Padahal dia nggak paham, hanya mengangguk-ngangguk saja. Dan pandangannya nggak fokus kepada lawan bicaranya, tapi fokus pada hal lain, misalnya HP, misalnya TV, misalnya laptop, dan lain sebagainya tentunya. Kalau dengan present, ya, dengan present, kita menatap mata mereka yang bercerita, menyampaikan isi pikirannya, isi hatinya, kita dengarkan, kita beri respon yang tepat, yang mungkin mereka butuhkan. Berarti kita present, kita hadir seutuhnya. Tapi kalau kita tanpa present, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika ditanya balik, kira-kira tadi saya cerita apa? Nggak bisa jawab. Kira-kira saran yang tepat atau nasihat yang tepat yang ingin kamu berikan pada saya, nggak bisa merespon. Ya karena tadi nggak perhatian penuh, nggak hadir secara penuh, nggak sadar secara penuh. Situasi yang kedua, ada teman curhat nih soal masalahnya. Mungkin sedang disakiti oleh pacarnya atau mungkin orang lain ya. Kita kalau tanpa present ya, tanpa kesadaran, tanpa kehadiran, kita buru-buru memberi nasihat tanpa memahami secara utuh kira-kira yang dia alami seperti apa, masalahnya seperti apa. Satu dua kalimat dikeluarkan teman kita, kita terburu-buru merespon. Berarti kita belum present, belum hadir secara penuh. Perasaannya nggak kena. Apa yang teman kita sampaikan, masalahnya yang dia sampaikan, kita belum dapat nih. Kira-kira nasihat yang tepat untuk dia terima itu apa? Karena apa? Karena tanpa present. Tapi kalau dengan present, ya, kita mendengarkan dengan jeli, dengan teliti, dengan sabar, dengan menyerap emosi yang dia sampaikan. Kira-kira kita merasakan apa yang dia ceritakan, lalu merespon dengan tepat, secara perlahan, kira-kira hal yang butuh dia dapatkan sebagai nasihat, sebagai bentuk apa yang namanya saran dan seterusnya, benar-benar tepat apa yang dia butuhkan, sesuai dengan masalahnya tentunya. Itu berarti kita sudah present. Ya, ini di situasi dua ini, kira-kira teman-teman seringnya tanpa present atau dengan present. Kan sering nih mungkin ya, pernah ya, ada pasangan cerita, entah itu orang tua atau untuk pasangan partner, sahabat, dan seterusnya. Ada teman yang curhat tentang masalahnya dan seterusnya. Pasti pernah ya, pasti pernah. Kira-kira responnya seperti apa? Seringnya tanpa present atau mungkin sudah present gitu. Kita bisa cek di kita masing-masing, di diri kita masing-masing, seringnya tanpa present atau sudah dengan present gitu, teman-teman. Selanjutnya, aspek kunci dari present. Kita hadirnya harus memenuhi tiga aspek utama. Yang pertama adalah kehadiran fisik, yang kedua kehadiran mental, yang ketiga kehadiran emosional. Fisiknya hadir, mentalnya hadir, emosionalnya juga hadir. Dalam artian apa? Tubuhnya di situ, pikirannya fokus di situ, hatinya menyerap apa yang ada di situ. Ketiga aspek ini harus
dipenuhi untuk mencapai present yang seutuhnya. Hadir ya seutuhnya, sadar yang seutuhnya. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, berarti belum present, berarti belum hadir secara utuh. Ada part atau bagian yang nggak hadir di sana. Mungkin hanya kehadiran fisik saja, mungkin hanya kehadiran emosional saja. Ya, jadi kita nggak mungkin ya mencapai satu kehadiran penuh tapi tanpa memenuhi ketiga aspek ini. Jadi kita mencoba untuk memenuhi ketiganya untuk mencapai kehadiran secara utuh, secara penuh. Yang pertama, kehadiran fisik. Menyadari tubuh kita saat ini ada di sini sedang ngapain? Oh, sedang discuss, sedang diskusi. Oh, sedang presentasi. Oh, sedang bekerja. Oh, sedang ngobrol. Ya. Oh, sedang nonton film. Oh, sedang bermain dan seterusnya. Hadari, sadari penuh dan hargai penuh diri kamu yang sedang melakukan sesuatu. Tidak terburu-buru atau terganggu oleh HP ya, oleh pekerjaan lain, terdistract hal-hal yang memang mengganggu kehadiran fisik kalian. Misalnya sedang nonton film nih dengan saudara atau dengan adik ya, dengan keluarga, tiba-tiba ada gadgetnya bunyi, ada notifikasi masuk. Tiba-tiba fokusnya ke gadgetnya, ke HP-nya. Nggak fokus lagi menikmati family time, quality time. Ya karena tadi, mungkin kehadiran fisiknya yang awalnya dipenuhi, tiba-tiba ke distract notifikasi, chat yang muncul, yang masuk, akhirnya kehadiran fisiknya nggak ada di sana. Itu teman-teman. Ya. Tanpa terganggu oleh aktivitas lain, pekerjaan lain, ataupun pikiran-pikiran lain. Yang kedua, kehadiran mental. Kita mendengarkan secara aktif-aktif itu, kita interaksi penuh dengan apa ya, lawan kita, lawan bicara kita sampaikan. Fokus, benar-benar aktif. Kita nggak ngelamun, nggak ngeblank ya. Nggak ngeblank tiba-tiba kita terlihat fokus, menatap matanya. Tapi tiba-tiba ketika dia menggerakkan tangan seperti ini, kita ngelamun. Berarti kita nggak hadir secara mental. Hanya menikmati ceritanya, mengangguk-angguk, mengiyakan, ya, seolah-olah paham, tapi tiba-tiba melamun. Ya, ya karena mungkin pikirannya nggak ada di situ, mentalnya nggak ada di situ. Dia melamun, ya, atau mungkin sibuk memikirkan respons sebelum lawan bicaranya selesai. Satu dua kalimat disampaikan, kita terburu-buru meresponnya. Berarti mentalnya belum hadir. Kita nggak ingin mencapai kesadaran penuh, mencapai pemahaman penuh apa yang lawan bicara kita sampaikan. Kita terburu-buru memberikan respon, memberikan nasihat seolah-olah kita itu puncak atau sumber dari segala nasihat. Jangan sampai menjadikan pribadi seperti itu ya. Ya karena tadi teman-teman, jangan sampai lawan bicara kita merasa terganggu atas perhatian kita yang kurang, kehadiran fisik kita yang kurang, mental kita yang kurang. Yang ketiga, kehadiran emosional. Kita hadir dengan empati dan kesadaran terhadap emosi diri dan orang lain. Mungkin teman kita sedang cerita, ternyata masalah yang dia ceritakan mirip-mirip dengan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Jangan sampai kita saling bertukar kesedihan terlalu mendalam. Jangan seperti itu. Ketika ada orang yang bercerita, pahami penuh, pahami betul apa yang dia sampaikan, dia ceritakan. Setelah itu kita respon baik-baik. Jangan sampai apa yang dia butuhkan, respon dari kita ya, ternyata nggak sampai, nggak dapet dia. Dia malah dapet reaksi instan karena kita merasakan hal yang sama. Ya. Kesedihannya double karena kita nggak hadir secara emosional, nggak hadir secara empati kita, perhatian kita, rasa sayang kita nggak hadir di sana. Itu ketiga hal yang wajib, yang harus kita penuhi agar kita menjadi pribadi yang present, yang hadir secara utuh. Kehadiran fisik, kehadiran mental, dan terakhir kehadiran emosional. Itu adalah aspek atau kunci dari present. Selanjutnya latihan teknik stop. Kita nih,
Kalau ingin menjadi pribadi yang tenang, kita cek diri kita, oh saya itu ternyata pribadi yang terburu-buru melakukan pekerjaan, terburu-buru merespon, terburu-buru menghakimi, menjudge orang lain, mengira-ngira yang nggak sesuai. Kita menilai orang dari covernya, padahal ada quotes dan judge book by its cover kan begitu. Jangan menilai sesuatu hanya dari covernya, dari luarnya. Kalau kita sering seperti itu, kita berarti diri kita yang bermasalah, teman-teman. Diri kita yang bermasalah, kita harus menjadi pribadi yang lebih fokus, yang lebih sadar, yang lebih perhatian. Latihan teknik stop. Stop for a moment, take a deep breath, observe and proceed. Yang pertama, stop for a moment. Berhenti sejenak dari aktivitas apapun. Ketika teman-teman merasakan bahwa, oh saya tuh sedang bingung, nggak bisa fokus nih, ya sudah, stop semua aktivitas yang mungkin mengganggu teman-teman fokusnya, perhatiannya. Stop dulu. Yang selanjutnya latihan bernafas. Nafas yang benar-benar dalam, nafas yang benar-benar tenang. Fokus pada inhale, nafas yang masuk yang kalian hirup, dan fokus pada exhale, nafas yang kalian keluarkan, yang kalian hembuskan. Agar apa? Agar benar-benar diri kita itu merasakan sensasi relaksasi yang mendalam. Ketika kita sudah relaksasi, otomatis pikiran kita menjadi adem, hati kita menjadi lebih tenang, sehingga merespon sesuatu akan lebih positif, akan lebih dalam dapatnya. Karena apa? Kita sudah menjadi pribadi yang fokus nih, nggak terburu-buru lagi dalam menyikapi suatu hal, suatu masalah. Ya tadi, yang pertama, stop for a moment, stop dulu semua aktivitas yang mungkin mengganggu pikiran dan hati kalian, lalu sudah atur nafas, latihan nafas. Bisa diselingi dengan cara berzikir, ketika inhale, menghirup nafas sambil berzikir, ya. Kalau yang agama lain bisa diselipkan nama-nama Tuhan, nama-nama dewa, dan seterusnya, yang mungkin diajarkan di agama teman-teman semuanya, kalian bisa praktekkan itu ketika inhale dan exhale. Agar apa? Pribadinya menjadi lebih tenang, pikirannya tenang, hatinya tenang, sehingga nanti akan muncul energi positif yang kita bawa untuk menyikapi suatu masalah. Seperti itu. Yang ketiga, observe. Kita amati apa yang sedang terjadi. Diamati diri kita sedang bermasalah atau enggak sih? Kalau sedang bermasalah, kita amati masalahnya apa, sebabnya di mana. Kalau belum ketemu, setidaknya kita sudah tahu, oh saya itu bermasalah. Permasalahannya sering menjudge orang tanpa melihat lebih dalam. Kalau memang seperti itu, kita observe. Apa yang bisa saya ubah ya? Apa yang bisa saya latih ya? Apa yang saya apa yang bisa saya perbaiki ya dan seterusnya. Kalau sudah dipraktekkan dulu, setelah itu observe orang lain. Oh, saya itu ternyata ditakdirkan Tuhan di lingkungan yang toksik, lingkungan yang nggak sehat. Berarti kita observe dulu, kira-kira saya itu nanti cara bergaulnya gimana, biar tidak cenderung introvert, nggak merasa egois dan seterusnya. Tetap harus interaksi positif. Tapi lingkungannya toksik, nanti akan kalian temukan cara bergaul yang baik, yang bijak di tengah lingkungan yang toksik. Begitu. Karena apa? Kalian menjadi pribadi yang sudah sering observasi, sudah observe, seringkali observe diri sendiri sehingga bisa lebih mudah mengobservasi lingkungan ataupun orang lain. Yang terakhir, yang P-nya itu proceed, lanjutkan dengan sadar dan penuh perhatian. Kalau sudah berhasil berhenti ya dari aktivitas yang mungkin mengganggu, fokus memperbaiki nafas. Kalau sudah lebih tenang, lakukan observasi. Kalau sudah menemukan apa masalahnya, kira-kira apa sebabnya, sumber masalahnya, proceed. Lanjutkan dengan sadar dan penuh perhatian. Ini adalah langkah teknik stop yang mungkin bisa diperhatikan teman-teman ketika teman-teman menyadari ada something wrong yang teman-teman alami, ataupun mungkin orang lain alami, ataupun mungkin lingkungan kalian, sekitar kalian itu ada sesuatu yang salah, mungkin ada something wrong, lakukan teknik ini. Stop for a moment, take a deep breath, observe, and proceed. Itu adalah teknik stop yang bisa teman-teman praktekkan gitu. Mungkin nggak sekarang juga ya, nanti bisa lain waktu. Ketika kalian merasakan, oh ini nih, it's time to practice teknik stop. Untuk praktek teknik stop, ya kalian lakukan itu, teman-teman.
Coba praktekkan ini. Ketika tadi sudah latihan teknik stop, ini kita coba latihan langsung ketika kita berbicara dengan orang lain ataupun mendengarkan cerita orang lain. Ini analoginya teman-teman diajak bicara ya, diajak bicara orang lain. Fokuskan pandangan pada orang yang kamu ajak bicara. Teman-teman mau cerita nih pada sahabat. Coba kalian bayangkan bahwa, oh, sahabat saya itu cocok, tepat untuk saya sampaikan cerita. Ketika kalian merasa cocok ya, kalian sesuai, oh ini sahabat saya nggak bocor-bocor amat nih, nggak ember-ember amat nih. Oke, kalian cerita, fokus pada pandangan kalian untuk menatap mata lawan bicara kalian. Tatap matanya, sampaikan penuh perhatian, sampaikan seluruhnya yang mungkin kalian rasakan, yang kalian alami, ceritakan saja seterusnya. Dengarkan bukan untuk membalas. Jadi kalau dalam posisi kalian menerima respon, ya menerima respon instan dari orang lain, dengarkan dulu. Kalau mungkin tepat untuk kalian simpan, oke. Tepat nih, saya simpan dulu ya. Saya save dulu, saya keep dulu. Kalau nggak tepat ya mungkin cukup didengarkan saja. Tapi pahami apa yang dia ucapkan secara betul. Pahami betul. Kira-kira tadi nasihatnya tepat nggak ya untuk saya praktekkan? Sarannya tepat nggak ya? Kalau nggak tepat ya ya sudah. Berarti cukup mengiyakan saja. Thank you ya sudah dikasih saran dan seterusnya. Kalau sudah, perhatikan perasaanmu saat benar-benar hadir. Perlahan saja, hubungan akan terasa lebih hangat. Karena apa? Ketika kita sudah hadir secara fisik, baik itu ketika kita sedang berbicara, sedang bercerita, ataupun mendengarkan cerita orang lain, kita benar-benar hadir secara penuh. Fisiknya hadir di sana, mentalnya hadir di sana, emosionalnya hadir di sana. Kalau kita lebih sederhana lagi, fisiknya ada berarti tubuh kita di situ ya, yang diajak ngobrol atau yang ngobrol atau yang bercerita. Yang kedua, pikirannya, pikirnya ada di sana, nggak mikir kemana-mana. Yang ketiga, hatinya, perasaannya ada di sana, benar-benar merasakan apa yang teman kita ceritakan. Ketika pengalaman pahit, kita benar-benar sedih mendengarnya dan seterusnya. Ketika pengalaman gembira, kita benar-benar merasakan kegembiraannya dan seterusnya. Yaitu tadi emosionalnya hadir. Benar-benar ketika dia tersenyum, kita ikut tersenyum. Ketika teman kita nangis, kita ikut berkaca-kaca dan seterusnya. Berarti kita hadir secara fisik, hati, dan juga pikiran, teman-teman. Ya, nanti bisa praktekkan dulu. Mungkin bisa membantu ketika teman-teman merasa tergesa-gesa. Ada yang PPT-nya nggak kelihatan, teman-teman? Ada yang di chat itu mengatakan tidak kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, bisa bisa dilihat kok teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nanti bisa dicek dulu device-nya mungkin bermasalah ya. Dicek dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya 1 menit penuh hadir dalam diri. Ikuti arahan saya. Jadi teman-teman coba ambil posisi santai ya. Posisi santai, entah sambil duduk, sambil rebahan boleh. Teman-teman coba pejamkan matanya. Coba pejamkan matanya. Kalau sudah, ambil posisi yang paling tenang, ya. Paling tenang, benar-benar paling tenang, paling nyaman. Kamu nyamannya sambil duduk boleh, sambil rebahan boleh, dalam kondisi mata terpejam. Kalau sudah, bayangkan kamu bawa lilin. Semuanya gelap, listriknya padam, kamu bawa lilin. Kamu bawa lilin yang di situ menyala lilinnya. Setelah itu, ada teman kamu yang ingin ngajak ngobrol. Misalnya namanya Andi ya. Hei Andi, aku ingin ngobrol sama kamu. Coba dong ke sini bawa lilinnya. Kamu datang, ya. Kamu tadi yang namanya Andi ya. Kamu datang ke temanmu, lilinnya kamu letakkan di depan temanmu. Kalau sudah, kamu bayangkan bahwa kira-kira teman kamu kelihatan apa tidak? Kelihatan ya, karena kamu bawa lilin, otomatis yang padam tadi listriknya akan diterangi karena kamu bawa lilin. Setelah itu,
Kamu coba dengarkan. Fokus pada cahaya yang ada di depan kamu. Kira-kira dalam kondisi seperti itu lebih tenang atau lebih berisik? Kalau teman kalian bercerita, ada satu cahaya, ya, cahaya di depan kamu, kamu akan otomatis fokus pada orang yang ada di depan kamu karena cahayanya hanya itu, yang lain padam, yang lain gelap, otomatis akan lebih fokus ya. Itu ibarat bahwa ketika kamu sadar kamu adalah orang yang bawa cahaya, cahaya itu adalah kesadaran penuh, kesadaran fisik, kamu yang datang kepada teman kamu, kesadaran hati ya, kesadaran pikiran. Kamu bawa lilin itu dengan cahaya yang kamu miliki. Setelah itu, kesadaran emosional. Kamu rasakan kehangatannya. Berarti kamu hadir secara penuh ketika aspek hadir secara penuh untuk membuat nyaman, membuat tenang lawan bicara kamu. Begitu. Analoginya kamu bawa lilin di tengah kegelapan dan teman kamu ngajak ngobrol di depan lilin yang kamu bawa. Itu adalah kesadaran penuh, teman-teman. Ya, sudah, itu prakteknya seperti itu. Kamu bayangkan analogi yang saya ceritakan tadi bahwa kamu itu pembawa lilin yang terang di tengah kegelapan teman. Orang yang bercerita, otomatis dia bingung, dia butuh arahan, dia butuh nasihat, dia butuh solusi akan masalahnya. Tetapi jangan sampai lilin yang kita bawa itu hanya sebatas cahaya. Sebatas cahaya gimana? Kamu nggak natap teman kamu malah natap kegelapan yang lain. Padahal yang terang ada di depan kamu. Teman kamu itu yang butuh ketenangan, keterangan. Tapi kamu malah menatap yang gelap-gelap tadi. Itu sama halnya kamu hadir secara fisik, tapi pikiran kamu menatap yang lain-lain, berkelana kemana-mana. Itu ibaratnya seperti itu, teman-teman. Jadi harapannya, yang saya ceritakan tadi, kamu bawa lilin di tengah kegelapan, dan ada teman kamu yang ngajak bicara, yaitu, ya, itu ibarat kamu yang dibutuhkan lawan bicara kamu hadir secara penuh, sadar secara penuh, begitu. Ya, kita lanjut. Bagian dua, arti acceptance. Menerima dengan hati tanpa menghakimi. Menerima semua hal, gift dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, entah itu baik, entah itu buruk, kita harus terima. Karena apa? Semua yang Tuhan takdirkan itu pasti baik, teman-teman. Meskipun kita secara sebagai makhluk ya, sebagai makhluknya ada beberapa hal yang mungkin nggak kita terima, nggak kita inginkan. Tapi menurut Tuhan itulah yang terbaik. Karena apa? Tuhan nggak mungkin memberikan hal yang nggak baik. Terlepas itu menurut kita kurang baik ya, tapi pasti menurut Tuhan itu baik. Makanya itu kita perlu belajar mengartikan apa itu acceptance. Kemampuan untuk menerima diri sendiri, lingkungan sendiri, keluarga sendiri, dan juga orang lain, lingkungan orang lain, keluarga orang lain yang ada di sekitar kita. Termasuk apa? Ketidaksempurnaan diri kita, ketidaksempurnaan orang lain, perbedaan di antara kita dan orang lain, tanpa menghakimi apapun. Ketika ada orang lain jelek, kitanya bagus, apakah kita menghakimi dia jelek? Jangan sampai. Oh iya, dia kurang bagus, saya sedikit lebih bagus. Cukup seperti itu. Oh, berarti dia perlu belajar dari saya perlu memberikan pembelajaran untuk dia. Itu saling memberikan keindahan, saling memberikan kasih sayang. Itulah acceptance. Menerima semua hal, baik itu kesempurnaan maupun ketidaksempurnaan, baik itu kebaikan maupun kurang baik yang ada pada diri kita. Perlu kita terima semuanya. Acceptance doesn't mean resignation. It means understanding that something is what it is. Penerimaan tidak berarti kita menyerah pada semuanya. Mungkin Tuhan takdirkan kita kurang baik dalam kemampuan hal ini. Misalnya dalam hal memasak kita kurang baik, dalam hal public speaking kita kurang baik, dalam hal bekerja kita kurang baik, dan seterusnya. Tapi kita nggak menyerah. Oke, nggak apa-apa. Hari ini Tuhan men-challenge saya belum sempurna, belum berhasil. Nggak apa-apa. Itu berarti bahwa sesuatu adalah apa adanya. Ketika Tuhan mentakdirkan kamu
kurang baik dalam satu hal, tugas kamu adalah menerima itu apa adanya. Oke, fine, thank you ya. Terima kasih pada Tuhan. Tugas kamu adalah membuatnya lebih baik. Kalau kita belum menyadari gift dari Tuhan itu, kita cenderung menolaknya. Saya nggak mau terdiri seperti ini. Saya nggak mau gagal. Saya harus sukses. Apa yang saya lakukan harus berhasil perfect dan seterusnya. Berarti kita belum menerima apa adanya. Kita nggak sadar bahwa makhluk Tuhan itu berbeda satu sama lain ya. Makhluk Tuhan itu berbeda satu sama lain. Ada yang ahli, yang unggul dalam hal ini. Kita juga unggul dalam hal ini, tapi orang lain enggak. Kita kurang baik dalam hal ini, tapi orang lain baik dan seterusnya. Itu adalah penerimaan yang sesungguhnya. Arti acceptance tanpa menghakimi orang lain, bahkan menghakimi Tuhan sekalipun itu nggak boleh, teman-teman. Dan sampai kita menganggap bahwa Tuhan nggak adil, Tuhan itu nggak baik karena memberikan takdir yang kurang baik untuk saya. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya menyalahi takdir Tuhan, menyalahi ketentuan Tuhan. Jadi kita berarti belum bisa acceptance sepenuhnya, nggak bisa menerima apa adanya. Kalau belum bisa menerima adanya, apa adanya, nanti kita akan cenderung protes, cenderung nggak terima begitu ya. Lanjut, acceptance dalam konteks relasi. Menerima orang lain dengan keunikan dan ketidaksempurnaannya. Tadi saya jelaskan bahwa setiap dari kita itu berbeda, punya kelebihan dan kekurangan di dalam hal berbeda. Ada yang unggul dalam hal memasak, tapi berbeda halnya ketika teman-teman sepak bola kurang baik. Ada yang dalam public speakingnya baik, tapi membacanya atau kurang baik dan seterusnya. Itu sama sekali merupakan nikmat Tuhan, kasih sayang. Kita merupakan makhluknya yang diberikan banyak hal kebaikan dan banyak hal kurang baik. Tugas kita adalah menajamkan apa yang baik dan merubah yang kurang baik. Menerima tanpa terus mencoba mengubah mereka menjadi versi ideal menurut kita. Ketika teman-teman ditakdirkan Tuhan berpasangan dengan orang yang kurang baik, terima saja nggak apa-apa. Tapi berilah kesempatan dia untuk berubah. Jangan sampai beranggapan bahwa dia akan selamanya seperti itu terus. Misalnya teman-teman ditakdirkan ketemu orang yang keras kepala, dia akan selamanya keras kepala terus. Jangan seperti itu. Ada kesempatan untuk dia berubah. Berikan kesempatan itu, berikan ruang itu, agar dia belajar hal baru. Ketika ada teman-teman yang berbeda nilai, ya, latar belakangnya berbeda, perasaannya berbeda, terima saja, nggak apa-apa. Kita nggak harus sama dengan semua orang. Semua orang ditakdirkan berbeda. Selanjutnya, menerima emosi dan konflik sebagai bagian alami dari relasi. Ketika kita bersinggungan dengan orang lain, wajar. Ketika kita salah paham dengan orang lain, wajar. Namanya juga manusia. Otak satu dengan otak yang lain berbeda. Perasaan satu dan perasaan orang lain berbeda. Wajar ada ketidaksesuaian. Wajar ada perbedaan. Jadi kita melihat emosi sebagai pesan, bukan musuh. Oh, ada perbedaan nih, ada pesan nih untuk kita selesaikan. Barangkali kita bisa kolaborasi, barangkali bisa kita kerjasama dan seterusnya. Itu adalah membuat harapan baru, peluang baru ketika kita melihat emosi sebagai pesan, bukan musuh kita. Menerima diri sendiri di dalam relasi. Kita harus menerima dan mengakui bahwa kekurangan, kebutuhan, batasan itu setiap orang punya. Nggak hanya kita sendiri ya. Kita punya nih kekurangan, orang lain juga punya. Kita nih punya kebutuhan, orang lain juga punya. Kita nih punya batasan, punya prinsip dan seterusnya. Orang lain juga punya. Itulah pentingnya untuk menerima sesuatu ya. Menerima diri sendiri dan juga menerima orang lain. Jadi kita nggak memaksakan kehendak, nggak memaksakan pendapat. Karena setiap orang itu berhak menyampaikan pendapat. Begitu teman-teman. Jadi dalam hal berkomunikasi, dalam hal relasi ya, relationship, kita harus sadar bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajar kalau bersinggungan itu ada salah paham dan seterusnya. Tugas kita adalah berdamai dalam hal berkomunikasi. Ketika ada pendapat kita nggak diterima, nggak apa-apa nih. Santai saja, Wallace. Ketika kita disalahpahami, difitnah, nggak apa-apa, santai saja. Nanti ada kesempatan untuk membuktikannya dan seterusnya.
ada beberapa hal yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita harus santai ketika hal itu terjadi. Karena kita manusia biasa yang tempatnya salah dan lupa. Sadari bahwa ada potensi kita melakukan kesalahan dan juga ada potensi orang lain melakukan kesalahan. Itulah pentingnya acceptance dalam konteks relasi. Mengapa acceptance itu penting untuk kita pelajari? Ya, acceptance itu membangun ruang aman. Kita sudah bisa menerima diri kita sendiri sebagai pribadi yang memang penuh dengan kekurangan dan beberapa keahlian dan keunggulan kita terima, kita sadari bahwa kita ada kekurangan, kita nanti tingkatkan. Ketika ada kemampuan dalam satu hal, kita tajamkan lagi, kita sudah menerima diri kita sendiri. Ketika kita merasa diterima diri sendiri ya, yang pertama, kita akan lebih terbuka. Oh, saya tuh ternyata kurangnya dalam hal ini. Berarti saya butuh belajar lagi dalam hal ini dan seterusnya. Kita harus jujur, kita nggak boleh menolak diri kita sendiri. Acceptance membangun ruang aman. Ruang aman ini dalam diri sendiri. I accept you. Yang dipeluk adalah diri sendiri. Kalau sudah bisa menerima diri sendiri, pasti bisa menerima orang lain. Acceptance mencegah pola kontrol atau manipulasi. Tanpa penerimaan ya, relasi bisa berubah menjadi upaya saling mengubah atau menyalahkan. Ketika berinteraksi ada ketidakcocokan, otomatis pikiran yang muncul secara instan adalah dia harus sama seperti saya. Pendapatnya harus sama seperti saya. Langkahnya harus sama seperti saya. Seolah-olah seperti itu yang muncul dalam pikiran kita. Padahal itu kurang tepat, teman-teman. Biarkan dia berekspresi sesuai dengan jalannya. Kita juga berhak untuk berekspresi sesuai jalan pikiran kita dan seterusnya. Harus bisa menerima perbedaan itu. Yang terakhir, acceptance membantu mengelola konflik secara sehat. Kita bisa menerima nih. Berarti kan kita sadar ada potensi kita yang salah, ada potensi orang lain salah. Kita akan cenderung santai. Ketika ada ketidakcocokan, oh iya, mungkin saya yang salah. Coba yuk kita introspeksi. Ketika ada orang lain salah, kita berikan saran, oh, coba yuk dievaluasi, dan seterusnya. Menerima bahwa konflik itu adalah satu hal yang wajar. Konflik itu akan membuat kita lebih resilient, lebih terbuka untuk berkembang ya. Kalau para psikolog itu menyebutkannya sebagai growth mindset, mindset yang penuh semangat untuk berkembang lagi. Bukan defensif, bukan close mindset yang seolah-olah itu menutup kemungkinan, menutup perkembangan, menutup perbedaan. Itu berarti defensif, close mindset. Kita harus menjadi pribadi yang growth mindset. Mindsetnya harus berkembang. Ketika ada salah paham, oke, nggak apa-apa, wajar. Yuk kita perbaiki. Ada kekeliruan, nggak apa-apa, wajar. Yuk kita perbaiki, gitu saja. Menjadi pribadi yang santai. Karena kita sudah paham konsep acceptance, nggak cenderung emosional, nggak cenderung mudah marah, nggak cenderung temperamen. Karena kita sudah acceptance. Menerima diri kita secara pribadi dan menerima orang lain sebagai pribadi orang lain di luar kendali kita. Responnya mereka nggak bisa kita kontrol, pendapatnya mereka nggak bisa kita kontrol, tapi kita bisa mengontrol respon kita sendiri, reaksi kita sendiri, dan tindakan kita sendiri. Begitu. Itulah konsep acceptance. Ada contohnya nih. Pasangan kita terlambat. Seringkali terlambat. Kita kalau tanpa acceptance itu ngomongnya seperti ini contohnya. Kita marah-marah, kita menghakimi bahwa, oh ternyata kamu nggak peduli. Udah janjian jam 7 sampai tempat, molornya jam 10 sampai tempat. Seakan-akan kita menghakimi bahwa kamu ternyata nggak bisa tepat waktu, nggak on time. Berarti kamu nggak peduli, nggak sayang sama saya. Karena kamu telat terus. Setiap ada pertemuan, kamu nggak pernah hadir. Kalau hadir terlambat dan seterusnya. Berarti kita menghakimi. Kalau kita acceptance ya, memahami bahwa mungkin itu bagian dari kebiasaannya. Oh ternyata pasangan kita, sahabat kita itu kalau janjian seringkali terlambat, seringkali nggak on time. Kalau wajar, dia itu sebagai pribadi yang sering terlambat, kita ajak diskusi. Kamu kenapa sih kok menjadi pribadi sering terlambat? Kalau ajak janji nggak pernah ditepati, kita ajak diskusi. Itu berarti kita sudah
acceptance, menerima dia sebagai pribadi yang sering terlambat dengan kebiasaannya. Ajaklah diskusi, cari jalan tengah, berikan nasihat. Kalau mungkin diterima, oke. Kalau enggak juga enggak apa-apa, gitu. Situasi kedua, ada teman curhat nih dengan gaya yang emosional menggebu-gebu ceritanya. Kalau kita tanpa acceptance, kita menilai orang itu lebay. Seakan-akan itu dia ceritanya mengada-ngada. Lebih banget sih kamu ceritanya kok begitu-begitu ya. Itu kalau tanpa acceptance. Tapi kalau dengan acceptance, kita menerima emosinya, mungkin dia meluapkannya dengan semangat itu karena dia memang mengalami betul, dia merasakan betul, kita berikan ruang aman pada dirinya untuk bercerita seluruhnya sampai akhir. Kalau sudah, baru kita cerna, kita berikan sedikit nasihat yang bisa kita ungkapkan kepada dirinya. Situasi ketiga, diri kita sendiri merasa insecure dalam relasi. Saya itu nggak bagus dalam satu skill, dalam satu kemampuan tertentu. Misalnya, teman-teman kalian tuh ngajak diskusi. Kalian nggak punya kemampuan untuk public speaking yang baik. Kalian malu sekali untuk menyampaikan satu hal, satu pendapat tertentu. Akhirnya, kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Aku terlalu sensitif, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa public speaking, aku nggak bisa ngomong, aku takut disalahkan, aku takut pendapatku nggak diterima dan seterusnya. Berarti kamu belum bisa menerima kekurangan kamu karena nggak bisa public speaking. Akhirnya kamu insecure. Setelah insecure muncul overthinking, gitu kan. Kalau dengan acceptance, oke nih nggak apa-apa. Ternyata saya tuh punya trouble, punya problem dalam hal public speaking. Sadari itu, accept itu, terima hal itu, oke, berarti saya kurang dalam hal ini. Selanjutnya adalah proceed. Kamu coba lanjutkan dengan situasi, aksi yang nyata. Belajar public speaking, ikut kelas-kelas, praktek di rumah, yang masih mahasiswa praktek presentasi di depan kelas, dan seterusnya. Kalau yang sudah bekerja, ambil job, ambil project, kamu buktikan bahwa kamu bisa, dan seterusnya. Kamu harus bisa membuktikan kamu bisa keluar dari tempurung yang namanya insecurity. Dalam tempurung yang namanya ketidakmampuan. Nggak mampu itu hari ini. Masa iya sampai seterusnya kamu nggak mampu? Kan dibekali akal, dibekali pikiran, dibekali fisik yang kuat, dibekali ilmu yang luar biasa. Ilmu Tuhan itu dibuka di mana-mana. Kalau kita yang menutup diri, close mindset, ya, akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri terus. Nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa, bodoh, dan seterusnya. Ya karena tadi, close mindset. Tapi kalau growth mindset, oke, fine. Nggak apa-apa hari ini aku nggak bisa public speaking, tapi next day, someday, saya akan bisa public speaking yang bagus. Itu contohnya, teman-teman. Bisa dianalogkan dalam contoh yang lain yang kalian alami di kehidupan kalian. Ada kita teknik rain. Kalau tadinya awal teknik stop, ini teknik rain ya. Recognize, kenali apa yang sedang kamu rasakan. Kamu marah, kamu males, kamu kecewa, kamu cemas, kamu overthinking ya. Rasakan itu. Tiba-tiba nih, nggak tenang. Saya sedang ngapain ya? Saya merasakan apa ya? Oh ternyata saya cemas akan satu hal. Cemas misalnya, cemas nanti nggak lulus mata kuliah A. Cemas nanti nggak bisa dapat apresiasi dari atasan. Cemas nanti proyeknya nggak sesuai dengan harapan atasan dan seterusnya. Kenali apa yang kalian rasakan. Kalau sudah, allow, bolehkan pikiran itu hadir. Nggak apa-apa loh kamu insecure. Nggak apa-apa loh kamu marah. Nggak apa-apa loh kamu kecewa. Bolehkan dia hadir, terima dia hadir. Kalau sudah, investigate. Selidiki kira-kira bisa nggak sih saya lepas dari rasa cemas ini? Bisa nggak sih saya lepas dari kemarahan ini? Bisa nggak sih saya lepas dari kecewa ini? Tanya diri kamu, investigasi diri kamu, setelah sudah nurture, bina, serta rawat diri kamu dan orang lain dengan penuh perhatian. Kalau sudah ketemu akar masalahnya, tadi, kalau memang kamu kecewa, kamu perbaiki kesalahan. Kalau kamu cemas, ya, kamu buktikan bahwa kamu mampu. Kalau kamu marah, marahnya kenapa? Agar marah kamu itu terobati. Nggak marah-marah lagi, lebih tenang lagi.
Tadi kamu harus bisa menentukan akar dari apa yang kamu rasakan. Rasa cemas kenapa, rasa kecewa kenapa. Kalau sudah melakukan teknik RAIN, kenali dulu. Kalau sudah kenali, lo terima kalau dia itu ada, perasaan itu ada. Kalau sudah investigate sebabnya kenapa. Kalau sudah yang terakhir, nurture. Kita coba rawat diri kita agar tidak menjadi yang seperti itu lagi. Nggak kecewa-kecewa terus, nggak marah-marah terus, nggak cemas-cemas terus. Itu yang namanya teknik RAIN. Recognize, kenali, lo bolehkan itu ada, investigasi diri kamu, yang terakhir nurture, bina diri kamu dan bina orang lain secara penuh perhatian. Bina orang lain gimana? Kamu berikan kesempatan orang lain untuk berubah. Jangan menjudge bahwa satu orang itu nggak bisa berubah. Karakter hari ini itu berbeda dengan karakter dia waktu kecil. Sama halnya, karakter hari ini yang kalian dapati di depan kalian mungkin saja bisa berubah 1 bulan kemudian. Gitu. Jangan anggap bahwa Tuhan itu menciptakan satu orang seperti itu terus dari kecil sampai nanti tua. Tuhan itu berikan kesempatan setiap orang itu berubah, teman-teman. Terlepas nanti cara berubahnya seperti apa, seberapa cepat dia akan berubah, itu sudah ketentuan Tuhan. Kita harus yakin bahwa setiap orang itu punya kesempatan memperbaiki apapun dalam hidupnya. Karakternya bisa diperbaiki, ya. Nasibnya pun bisa diperbaiki. Agar apa? Agar kamu jadi pribadi yang lebih semangat lagi, nggak hanya berpangku tangan kepada orang lain. Oh, saya tuh nggak mampu, saya nggak bisa sukses. Kamu hanya beranggapan bahwa luck, ya, luck gitu ya, faktor luck itu datang secara tiba-tiba. Nggak mungkin, ya. Keberuntungan itu dijemput, teman-teman. Nggak mungkin dia datang secara tiba-tiba. Gitu ya. Lanjut, bagian tiga yang terakhir, mindful communication, perbaiki hubungan yang hangat. Cara berkomunikasi yang mindful itu seperti apa sih? Cara berkomunikasi yang penuh dengan kesadaran, perhatian, dan penerimaan. Sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kesadaran itu mindful, ya, harus dengan sadar, dengan perhatian, dan juga penerimaan. Mindful communication is the art of speaking and listening with full presence, compassion, and clarity. Komunikasi mindful itu gimana sih? Komunikasi mindful itu seni berbicara dan mendengarkan. Jadi kalau menjadi pribadi yang mindful itu nggak hanya pintar ngomong. Mindful communication itu nggak hanya pintar ngomong, tapi pintar mendengarkan. Ada banyak sekali orang yang pintar ngomong, tapi nggak pintar mendengarkan. Dia hanya pintar mengungkapkan, tapi nggak bisa mencerna apa yang orang lain ungkapkan. Skillnya itu harus seimbang. Skill speakingnya bagus, berarti skill listeningnya juga bagus. Kita hanya ingin mendapat perhatian dari orang lain, tapi kita nggak bisa memberikan perhatian untuk orang lain. Itu adalah impact dari speakingnya bagus, tapi listeningnya kurang bagus. Harus berimbang. Kalau mau mendapatkan orang lain, dapat perhatian dari orang lain ketika kamu berbicara, kamu harus bisa mendengarkan orang lain. Gitu ya. Agar apa? Agar bisa saling memberi, agar saling bisa berbagi kehadiran, kasih sayang, dan juga kejelasan dalam memperhatikan apa yang orang lain rasakan. Gitu. Kira-kira ini ciri-ciri komunikasi yang mindful. Nanti bisa dicek ya teman-teman ya. Apakah sudah mindful atau belum ya. Yang pertama, mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Kalau teman kita ngomong, cerita, dengarkan untuk pahami. Jangan dengarkan untuk tiba-tiba ingin merespon secara instan. Tiba-tiba ingin memberikan nasihat yang mungkin sebenarnya nggak dia perlukan gitu. Dengarkan dan pahami secara utuh, jangan sepotong, 2 potong, lalu diberikan respon instan yang mungkin belum atau mungkin nggak dia butuhkan. Yang kedua, menyadari bahasa tubuh, nada suara, dan niat di balik cerita dia, ucapan dia. Barangkali ada niat di balik ceritanya yang ingin kamu pahami ya, yang ingin kamu pahami itu kira-kira dia cerita seperti ini kenapa ya? Ada masalah apa ya sebenarnya dan seterusnya.
Kamu bisa lihat gesturnya, gerakan tangan, gerakan kepala, tubuhnya ya. Bisa diperhatikan nada suaranya, intonasinya, ya. Bisa diperhatikan apa namanya kontak matanya, gerakan mulutnya. Dia cerita sambil senyum, dia cerita sambil nangis akan terlihat. Jadi kalian akan bisa memperhatikan isi cerita yang benar-benar apa yang teman kalian rasakan ketika kalian memahaminya dari bahasa tubuh, nada suara, dan juga niat di balik cerita itu. Jangan baru dua kalimat diucapkan, kamu langsung merespon, nggak pahami secara utuh. Gitu. Yang ketiga, menunda reaksi impulsif, reaksi yang instan, reaksi yang tiba-tiba, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus beri jeda. Kita tanya, sudah ceritanya? Sudah. Oke, saya bantu ya untuk memberikan solusi ataupun nasihat yang mungkin kamu perlukan. Kalau nggak diperlukan nggak apa-apa sih ya. Tak coba sampaikan. Semoga membantu. Sampaikan bla 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 bla. Ditutup dengan kalimat semoga membantu ya. Bukan bermaksud untuk menasihati, tapi bermaksud sekadar untuk merespon ceritamu. Semoga membantu. Begitu agar kita nggak menjadi pribadi yang impulsif, yang dikit-dikit ngasih nasihat, dikit-dikit ngerespon. Seakan-akan kita itu gudang dari semua nasihat yang teman kita butuhkan. Padahal kan tidak. Gitu. Kadang-kala orang bercerita, orang sharing itu hanya untuk didengarkan saja, nggak butuh solusi. Gitu teman-teman. Itu kita harus berlatih cara berkomunikasi yang mindful. Contohnya seperti ini. Gunakan I statement daripada you statement. Yang pertama, saya merasa cemas ketika kamu tidak membalas pesan. Itu kalau I statement. Saya ya, ketika pasangannya atau sahabatnya nggak bales pesannya, kamu ungkapkannya dengan cara I statement. Kamu harus menggunakan I statement, jangan you statement. I statement gimana? Diawali dengan kata saya. Saya merasa cemas ketika kamu nggak balas chat saya. Tapi kalau kamu pakai you statement, kamu ngabaikan aku nih, kamu nggak balas chatku, kamu kemana aja, kamu nggak perhatian sama aku dan seterusnya. Itu berarti you statement. Itu berbeda teman-teman. Kalau I statement, teman kamu akan memperhatikan bahwa oh dia menyampaikan apa yang dia rasakan. Tapi kalau you statement, teman kamu akan menilai bahwa kamu menyalahkan dia, gitu. Karena you statement, gitu ya. Bicara dari pengalaman, bukan asumsi atau imajinasi. Ada teman cerita, kalau kamu nggak pernah mengalaminya, atau kamu nggak pernah dengar dari orang lain sebelumnya, kamu nggak pernah baca buku sebelumnya, jangan sok memberikan nasihat. Jangan sebatas asumsi yang dikeluarkan, tapi benar-benar apa ya, wawasanmu dibuktikan dalam bentuk nasihat. Jangan sampai berimajinasi, tapi seakan-akan kamu ingin memberi nasihat. Jangan seperti itu. Agar apa? Itu biar pure, biar murni dari apa yang ada di lubuk hati kamu. Jangan menjadi pribadi yang sok gudang nasihat, sok memberi nasihat. Begitu. Kalau misalnya teman kamu ceritanya sepotong-potong, kamu nggak boleh nuntut. Kamu kok cerita sepotong-potong tuh gimana sih? Jadinya aku nggak bisa ngasih nasihat yang benar. Nggak usah gitu. Tapi kamu beri waktu dia untuk lebih tenang lagi. Barangkali tadi ceritanya kurang tenang, tergesa-gesa, nggak runtut. Jadinya nggak bisa kamu pahami. Aku butuh waktu sebentar supaya bisa menjelaskan dengan tenang. Ketika teman kamu merasakan dia nggak bisa cerita dengan tenang, kamu yang ucapkan, kamu sepertinya butuh minum dulu. Nggak usah cerita terburu-buru nanti kalau udah tenang baru cerita. Kamu kasih minum, ya. Kamu tunggu sampai dia nyaman untuk bercerita. Jangan eh, apa namanya mengintervensi dia untuk bercerita banyak hal dan sampai memaksa dia untuk bercerita banyak hal. Ungkapan dia harus benar-benar utuh, harus benar-benar murni dari apa yang dia ingin katakan kepada kamu.
Jangan kamu imbuhkan dengan hal apapun yang mungkin mengganggu kemurnian ceritanya. Gitu. Ini quotes dari Stephen R. Covey. Ini salah satu ahli ilmu komunikasi ya. The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Kesalahan terbesar dalam berkomunikasi itu adalah kita nggak ingin dengar untuk memahami, tapi kita mendengarnya hanya untuk membalas. Kita menjadi superhero yang nggak dia butuhkan. Padahal dia hanya butuh didengarkan dengan bijak, didengarkan dengan sadar, didengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Itu adalah kesalahan terbesar. Jangan sampai kita menjadi seorang yang sok punya segudang nasihat. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang punya stok solusi yang banyak sekali. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Tadi, yang orang lain katakan, yang orang lain ceritakan, mungkin hanya butuh didengarkan. Nggak butuh nasihatmu, nggak butuh solusimu, tapi butuh kehadiranmu secara utuh untuk mendengarkan ceritanya. The biggest problem, the biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. Kita hanya hadir untuk merespon, tapi nggak utuh sesuai apa yang dia ceritakan. In mindful communication, we choose words that heal, not words that hurt. Dalam komunikasi yang penuh perhatian, kita memilih kata-kata yang menyembuhkan. Kita pilih kata-kata yang bagus, yang menenangkan. Jangan sampai membuat dia itu merasa terpojok. Mau ngasih nasihat, tapi memojok. Kamu sih yang salah, kamu gini, 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 gini. Itu berarti memojokkan. Kamu tuh jangan gini, kamu tuh harusnya gini. Berarti kamu memojokkan. Kamu sebaiknya cobalah seperti ini. Barangkali bisa berubah, barangkali bisa membantu, barangkali dan seterusnya. Berikan kalimat-kalimat, diksi-diksi yang memang bisa memberikan ketenangan. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan mungkin menurut kita adalah sebuah nasihat, tapi menurut mereka adalah ancaman, begitu ya. Not words that hurt. Jangan sampai kita keluarkan kata-kata yang menurut kita sebagai nasihat, tapi malah menyakitkan teman kita, lawan bicara kita, gitu. Peace comes from within. Kedamaian itu datang dari dalam kita sendiri. Kalau diri kita sudah damai, sudah tenang, nanti energinya akan tertular ke orang lain. Live in breathe, nikmati nafas kamu. Jangan sampai kita hidup tergesa-gesa. Kalau kita tergesa-gesa, merespon apapun pasti nggak bisa murni, nggak bisa sadar, nggak bisa penuh perhatian. Love your health, cintai kesehatan jiwa ragamu. Yang sehat nggak hanya jiwanya, tapi juga raganya. Juga bisa dibalik, yang sehat nggak hanya raganya, tapi juga jiwanya. Jadi semuanya harus sehat, harus seimbang. Cintai kesehatanmu, jiwa dan ragamu. Peace comes from within, live in breath, love your health. Thank you teman-teman, luar biasa. Sudah selesai. Panjang ya materinya. Semoga nggak berat nih. Tadi memang saya sampaikan beberapa apa ya teori, beberapa praktek sekaligus. Semoga membantu teman-teman ya. Mungkin cukup panjang untuk dipahami, tapi saya yakin akan mendapatkan impact yang luar biasa ketika teman-teman mempraktekannya di lain waktu. Karena mindful communication itu soal praktis, nggak hanya teoritis begitu ya. Mungkin yang mau tanya bisa disampaikan di kolom chat. Nanti saya respon sesuai apa yang saya pernah pelajari gitu ya. Coba yang mau tanya bisa nih disampaikan di kolom chat begitu teman-teman. Nanti saya pilih beberapa pertanyaan. Kalau semuanya kan mungkin nggak mungkin dijawab dalam kesempatan malam hari ini ya. Silakan ya mau tanya bisa diketik disampaikan di kolom chat. Kak Sabrina itu kenapa nangis itu Kak Sabrina? Terharu atau gimana itu Kak Sabrina? Boleh yang capek ya.
Boleh makan dulu, nyemil dulu, atau minum kopi dulu, nggak apa-apa, santai saja. Silakan. Kalau mau bertanya bisa disampaikan di kolom chatnya teman-teman. Ada yang mau tanya nih? Yakin. Biasanya kalau saya webinar itu banyak sekali yang bertanya. Kebetulan webinar malam hari ini pesertanya 300-an, tapi yang join di Zoom sekitar 100-an ya. Kak Nur Ainun Mardia, izin bertanya Kak, saat terjadi konflik atau emosi lagi tinggi, seringkali sulit untuk tetap berkomunikasi secara mindful. Apa langkah yang paling efektif untuk dilakukan agar kita tidak langsung merespon dengan emosi, melainkan bisa menahan diri sejenak untuk merespon yang lebih tenang dan mindful? Gini, kalau kita emosi, itu pasti nafasnya tergesa-gesa, ngos-ngosan, nggak stabil, nggak tenang. Detak jantungnya cenderung cepat. Kalau sudah merasakan seperti itu, berarti kamu kondisinya nggak tenang. Cara yang pertama untuk dilakukan adalah menenangkan diri dulu. Jangan tergesa-gesa untuk merespon ketika kondisi kamu sedang marah, sedang emosi. Karena nanti nggak murni, nggak bisa baik, nggak positif. Barangkali nanti akan beradu kemarahan, ya, beradu emosi karena nggak stabil. Solusi pertama adalah tenangkan dulu diri kamu ketika kamu sedang kondisi marah. Caranya gimana? Kalau yang praktis sederhana adalah atur nafas saat ketika itu. Inhale 5 hitungan sampai 7 hitungan, exhale 5 sampai 7 hitungan. Praktekkan itu dalam mungkin kondisi terpejam ataupun terbuka matanya bisa dilakukan seketika itu sambil mengucapkan dalam hatinya, saya tenang, saya nggak marah, saya tenang, saya nggak marah. Begitu, kamu ungkapkan apresiasi, kamu ungkapkan afirmasi untuk diri kamu sendiri. Saya tenang, saya nggak marah. Sambil mempraktekkan inhale dan exhale, nafas yang masuk, nafas yang keluar. Kalau sudah dirasa cukup tenang, baru merespon. Responnya jangan langsung membuat lawan bicara kamu tersinggung. Caranya gimana? Jangan pakai nunjuk-nunjuk. Begitu. Usahakan tangan terbuka. Kalau mungkin dalam orang Jawa itu jempolnya yang maju, tapi kalau secara umum tangannya terbuka. Kalau terbuka itu akan lebih respect, tapi kalau menunjuk itu tidak respect. Ya. Kalau terbuka menunjuknya itu nanti dia akan merasa tersanjung, dihargai, jadi nanti lebih menerima apa yang kamu ungkapkan. Misalnya beradu pendapat nih, argumen nih. Nah, kalau kamu pakai gestur yang baik, nanti dia akan lebih menerima, akan lebih tenang. Tadi, kalau sadar kamu sedang marah, tenangkan diri dulu. Kalau sudah tenang, baru direspon. Pasti nanti yang keluar adalah kata-kata yang mindful, kata-kata yang bagus. Tapi kalau langsung merespon dalam kondisi marah, otomatis akan beradu kemarahan, beradu emosi nantinya ya. Semoga membantu Kak Nur Ainun Mardia, Kak Muhammad Ma'ruf Faruqi. Gini Kak, mungkin di luar pembahasan ya boleh. Kalau kita berbuat salah ke pasangan dan itu berkali-kali, tapi si lakinya ini minta dimaafin dan berbaik seperti biasa, gimana menurut pandangan jenengan? Gini, kita lihat kesalahannya dulu teman-teman. Kesalahan itu bisa kita ukur. Mana kesalahan yang wajar, khilaf yang wajar, mana yang memang itu kebiasaan. Kalau kebiasaan, kebiasaannya sudah berapa sering? Kalau sudah sering kali berarti sudah menjadi karakter. Kita ukur dulu ya kesalahannya. Kesalahan itu masih wajar. Kalau apakah sudah sering kali? Kalau sudah sering kali berarti sudah menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter ya, itu akan cenderung lebih sulit merubahnya. Karena apa? Kebiasaan yang berlanjut, kebiasaan yang diwajarkan untuk dilakukan akan menjadi karakter, teman-teman. Misalnya kesalahannya sepele nih, sering kali
mengucap kata-kata yang kurang sopan di depan orang lain ya. Misalnya aib keluarga diceritakan di luar itu berarti kan fatal ya, fatal ya. Kalau fatal seperti itu, seringkali seperti itu berarti memang kesehariannya seringkali seperti itu, nggak cuma aib keluarga tapi aib temannya diceritakan ke orang lain ya. Berarti karakternya memang seperti itu. Dimaafkan atau tidak dilihat dulu. Maaf itu bukan berarti melupakan ya. Maaf itu adalah memaklumi kesalahannya dan memberikan kesempatan orang itu berubah. Sekali lagi, maafkan itu bukan berarti melupakan kesalahannya, tapi memaklumi kesalahannya dan memberikan kesempatan untuk berubah. Kalau maaf itu memaafkan, melupakan kesalahan, itu pasti berat, teman-teman. Tapi kalau memaafkan diartikan sebagai pemakluman atau memaklumi kesalahan, akan cenderung lebih ringan untuk dilakukan. Kalau berkali-kali dilakukan gimana? Apakah dimaafkan? Dilihat dulu. Dilihat dulu. Kalau memang kesalahannya fatal, berarti ada potensi untuk untuk tidak dimaafkan. Tapi kalau masih wajar, masih sebatas khilaf ya, berarti bisa untuk dimaafkan. Dilihat dulu kesalahannya gimana gitu ya. Intinya dilihat dulu. Jangan memberikan keputusan yang tergesa-gesa. Harus dalam kondisi yang jernih, harus dalam kondisi pikiran dan emosional yang stabil. Jangan sampai terburu-buru begitu ya. Kak Zaidan, bagaimana merespon orang yang suka seenaknya sendiri dan bagaimana cara merespon dengan tenang dan tidak emosi? Seenaknya sendiri ya. Misalnya dari teman kita mungkin. Teman kita itu nggak ada sungkan-sungkannya, nggak ada malu-malunya, ya, kepada diri kita. Misalnya ambil barang kita seenaknya, pakai barang kita seenaknya, ya, ke rumah kita tanpa permisi, nggak tahu tempat. Intinya seenaknya sendiri lah. Kalau memang seperti itu, kamu berikan pemahaman mana yang kurang tepat untuk dia lakukan, mana tempat yang perlu dia lakukan seperti itu. Misalnya, kamu tuh kalau seenak sendiri seperti ini sama saya, boleh pas di luar rumah saja. Kalau pas di rumah nggak boleh seenaknya sendiri, ngomongnya, kelakuannya, berlakunya misalnya. Terus kamu berikan pemahaman agar dia itu bisa lebih paham lagi bagaimana cara bersikap gitu. Misalnya dia melakukan kesalahan tertentu, kamu coba berikan pemahaman kalau dia itu salah. Kalau sudah salah, kalau dia minta solusi, terus saya harus bagaimana? Baru kamu sampaikan nasihat atau solusi. Tapi kalau dia belum minta nasihat, kamu cukup berikan pemahaman kalau dia itu salah. Agar tidak menjadi pribadi yang seenaknya sendiri, agar tidak menjadi pribadi yang semena-mena, yang ingin sekali dituruti kemauannya. Gitu. Semoga membantu Kak Zaidan, berikan pemahaman kesalahannya dengan kondisi yang tenang, dengan kalimat yang menenangkan. Kak Sofia, gimana kita bisa melihat seseorang dari gerakan tubuh, baik dari raut wajah maupun mata, yang mereka lagi cemas atau banyak pikiran yang mungkin dianya pengen cerita tapi masih takut. Kalau lihat teman kita sedang murung, melamun ya, kamu jangan melabeli dia, misalnya dia melamun ya. Kamu sedang mikirin sesuatu ya, jangan seperti itu. Kalau semua seperti itu nanti dia akan nggak nyaman. Kamu sedang mikirin apa? Berarti kamu kan direct ya pertanyaannya langsung ya, to the point ya. Jangan seperti itu. Misalnya ada teman kamu yang murung, kamu ajak mengalihkannya, ajak kegiatan yang lain. Misalnya dia murung di taman, kamu ajak ke kantin, yuk beli sesuatu yuk, beli es yuk, beli jajan yuk. Setelah itu, kalau sudah beli jajan, kamu nikmati bersama. Kamu ceritakan hal-hal yang lucu mungkin, hal-hal yang menarik bagi dia. Pasti nanti perlahan-lahan
dia akan membuka sendiri. Sebenarnya itu aku lagi nggak tenang loh, aku lagi mikirin sesuatu, aku lagi gini 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 gini. Boleh nggak aku cerita? Boleh, silakan. Nanti pas dia akan cerita. Jangan sekali-kali melabeli pikiran orang lain. Karena apa? Yang bertugas melabeli pikiran adalah dirinya sendiri yang merasakan itu. Gitu ya. Misalnya lihat teman lagi murung, jangan kamu labeli. Kamu lagi murung ya. Kamu lagi melamun ya. Kamu lagi mikirin berat ya. Jangan seperti itu. Itu berarti melabeli pikiran orang lain itu nggak boleh. Toh. Ya, agar apa? Agar dia itu bisa nyaman untuk bercerita dengan dirinya sendiri. Dia lagi melamun, kamu datang, alihkan perhatiannya ke hal yang menarik untuk sejenak melupakan apa yang dia lakukan tadi. Misalnya lagi murung, kamu ajak bercerita yang lain-lain yang asik-asik. Nanti pasti dia akan cerita apa yang awalnya dia lakukan tadi, yang dia cemaskan, yang dia khawatirkan. Nanti akan diceritakan kepada kamu. Intinya, jangan melabeli pikiran atau perasaan orang lain. Nah, itu adalah tugas dirinya sendiri yang merasakan. Semoga membantu Kak Madela, Madalena, sorry. Selanjutnya Kak Dava Macika. Jika kita selalu merasa tidak tenang ketika sendirian dan saat lagi capek butuh orang yang bisa diajak ngobrol, terutama dengan orang yang bisa memahami kita seperti apa, misalnya pacar atau sahabat, gimana cara mengalihkan agar terbiasa bisa menghasilkan terus tanpa menuntut orang lain. Jadi, ada yang namanya self-talk. Ini di psikologi itu ada yang namanya self-talk. Tadi saya katakan di awal bahwa ruang aman itu bukan orang lain ya. Ruang aman dan ruang nyaman itu diri kita sendiri. Misalnya saya tuh nggak bisa loh tenang sendiri. Saya tuh butuh orang lain untuk menjadi tenang. Iya, tapi sebetulnya orang lain itu adalah sebagai pendukung saja, support saja. Yang bisa menenangkan siapa? Diri kamu sendiri. Misal kamu lagi murung nih, sedih nih. Kamu butuh teman kamu, butuh pacar kamu untuk tempat bercerita, tapi kamu nggak ingin cerita sama orang lain. Kamu ingin merasakannya sendiri dan selesai dengan diri sendiri. Ya, lakukan self-talk. Caranya gimana? Kamu mendekati cermin, mendekat di depan cermin. Kalau ada cermin besar, kamu duduk di depan cermin itu, kamu sapa diri kamu. Hei, kamu namanya siapa misalnya? Hei, kamu Andini. Hei, kamu Kak Dava. Hei, kamu Dava. Kamu bagus ya, kamu cantik ya, bajumu bagus, dan seterusnya. Pokoknya kamu apresiasi dulu. Setelah itu, ya, kamu ngobrol dengan diri kamu sendiri yang ada di cermin. Aku pengen cerita nih, tapi kamu sama kamu sendiri. Aku hanya percaya sama kamu sendiri, bukan orang lain. Nanti simpan ya, jangan sampai dikata-kata orang lain. Tapi kamu ngomongnya ke diri kamu sendiri. Kamu senyum diri kamu sendiri, kamu berikan afirmasi positif, kamu berikan anggukan untuk diri kamu sendiri. Setelah itu kamu cerita, ngobrol sama diri kamu sendiri, pasti akan membantu teman-teman. Karena apa? Kalau kamu sudah memahami diri kamu sendiri, kamu akan menemukan ruang nyaman dan ruang aman dalam diri kamu sendiri. Sebenarnya support orang lain itu sebagai pendukung saja, tambahan saja. Tapi sejatinya yang bisa menenangkan adalah diri kita sendiri. Terus semoga membantu Kak Dava tadi ya, self-talk. Lakukan di depan cermin. Kalau nggak ada cermin, kamu merem, bayangkan ada diri kamu di depan kamu. Kamu ngajak ngobrol dia. Gitu, kalau nggak ada cermin. Lakukan dengan mata terpejam. Tapi tetap dengan metode yang tadi, self-talk-nya. Semoga membantu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin satu lagi ya. Nanti bisa saya jawab. Luar biasa nih semangatnya. Sampai jam 9 masih banyak yang join ya. Berarti pada semangat ingin mengikuti webinar ini sampai akhir. Oke. Oh, ada chat di Q&A. Kak Hafidh,
Menurut Bapak, apa hambatan terbesar yang dihadapi individu atau organisasi saat mencoba mengintegrasikan prinsip komunikasi mindful secara konsisten dalam lingkungan kerja yang serba cepat dan penuh tekanan? Ini kita fokus yang individu dulu ya. Kalau organisasi kan itu melibatkan orang banyak. Itu harus sebagai komitmen bersama dan kesepakatan bersama. Jadi kalau itu mungkin cenderung lebih susah ya. Ini kita yang perspektif individu dulu. Individu dalam dunia kerja misalnya. Ketika kita ingin praktek mindful, komunikasi yang mindful, cara kerja yang mindful ya. Intinya yang mindful-mindful semuanya, yang sadar semuanya. Gimana caranya mengintegrasikan dengan pekerjaan kita? Itu adalah dilakukan sebagai prinsip. Prinsip pribadi yang mindful. Gimana caranya? Kamu berikan kesempatan diri kamu sendiri untuk menjadi pribadi yang mindful dalam hal apapun, dalam pekerjaan itu, dalam ngerjain pekerjaan, dalam merevisi pekerjaan, dalam menyelesaikan proyek. Lakukan dengan cara yang mindful. Mindful itu ya banyak tadi ya. Ada misalnya diskusi dengan klien, pakai cara mindful communication. Kalau di jalan, pakai mindful walking. Di jalan, nikmati jalannya, keindahannya, pemandangannya. Orang di jalan, disapa, dan seterusnya. Itu berarti mindful walking. Sedang istirahat di kantor, pakai mindful resting. Ya. Istirahat yang mindful. Banyak sekali mindful yang bisa diperhatikan di kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Kalau mau konsisten, kamu yakini bahwa mindful itu adalah pola hidup. Setiap orang yang praktek mindfulness itu akan kesulitan ketika hanya sekilas saja. Tapi kalau dia beranggapan bahwa pola hidup mindful itu menyenangkan loh, akan cenderung lebih konsisten daripada orang yang sekedar sambil lalu mempraktekkan mindfulness. Begitu. Jadi harapannya mindful itu diyakini sebagai pola hidup yang penuh kesadaran. Apapun yang dilakukan harus mindful. Mau bekerja, mau tidur, mau makan, semuanya mindful. Mindful eating, kalian ambil satu suapan nasi, satu sendok nasi, kalian rasakan nasinya. Di sela-sela kalian mengunyah, kalian ucapkan rasa syukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berikan rizki makanan yang selezat ini, yang bisa memberikan energi positif untuk saya, menyelesaikan pekerjaan saya, menyelesaikan tugas kuliah dan seterusnya. Itu namanya mindful eating. Banyak sekali mindful yang bisa dipraktekkan teman-teman. Jadi mindful itu pola hidup. Kalau mau konsisten, yakini bahwa pola hidup itu penting. Pola hidup itu bagus untuk kita praktekkan. Begitu Kak Hafidho, semoga membantu. Ini yang perspektif individu ya. Kalau yang organisasi ya tadi harus mencapai kesepakatan bersama karena itu sebagai komitmen dalam satu organisasi harus dilaksanakan secara bersama, terintegrasi satu sama lain. Kalau misalnya organisasi hanya ketuanya yang mindful, anggotanya enggak, nanti enggak jalan. Harus semuanya punya komitmen untuk melakukan mindful dalam hal apapun, mindful communication, mindful eating, dan seterusnya ya. Semoga membantu Kak Hafidho. Oke, cukup ya. Luar biasa teman-teman semangatnya. Kita cukupkan untuk sesi Q&A ya. Ini saya jelaskan ya.